Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube kami hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang beberapa contoh jenderal polisi wanita inspiratif di Indonesia. Peran perempuan dalam kepolisian semakin berkembang pesat di Indonesia. Bukan hanya sebagai anggota biasa, tetapi juga ada yang berhasil mencapai pangkat jenderal. Brigjen Purnawirawan Djane Mandagi. Djane Mandagi merupakan polwan pertama yang menjadi jenderal di Indonesia. Sri Kandi asal Manado ini lahir pada 2 April 1937. Djane Mandagi menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1963. Ia kemudian diangkat sebagai anggota polwan pada 1 Desember 1965. Setelah 1 tahun diangkat, karirnya langsung menanjak dan ia dipercaya untuk menduduki posisi sebagai Kasih Hukum Polda Maluku. Djane bertugas selama 3 tahun di Maluku. Kemudian, ia pindah tugas ke Jakarta dan menjadi Kepala Seksi Pembinaan Anak-anak, Pemuda, dan Wanita atau Kasih Binakta, Polda Metro Jaya serta Hakim Mahkamah Militer Wilayah Jakarta Banten di tahun 1970. Selain itu, Djane juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Penerangan Polri pada 1989. Lalu, pada 1991, Djane Mandagi akhirnya mendapatkan kenaikan pangkat perwira tinggi, yakni Brigadir Jenderal Bintang 1 atau Brigjen. Irjen Purnawirawan Sri Handayani. Sri Handayani merupakan polwan pertama yang berhasil menjabat sebagai Kepala Sekolah Pembentukan Perwira atau Kasetukpa Lemdiklat Polri. Karir Sri Handayani dalam kepolisian mulai bersinar pada tahun 1986. Saat itu, ia ditempatkan di Subnit Binjas Ditpers Polri. Setelah itu, ia kemudian menempati posisi penting sebagai Wakapolda Kalimantan Barat, Wakapolres Metro Jakarta Selatan, serta Kapolres Sragen. Meskipun ia sempat gagal dalam mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK di tahun 2020, Sri Handayani mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Irjen Polisi. Sebelum menekuni karir dalam kepolisian, Sri Handayani merupakan seorang atlet nasional lari gawang yang berprestasi. Pada 14 April 1962, ia dipercaya untuk mewakili Provinsi Jawa Tengah dalam kompetisi olahraga tingkat nasional. Irjen Purnawirawan Apriastini Bakti Bugiansri. Apriastini Bakti Bugiansri tercatat sebagai jenderal polwan berpengalaman yang memiliki karir cemerlang di kepolisian. Pada 2020, ia mendapat tugas untuk menjabat sebagai Kepala Pusat Sejarah atau Kapus Sejarah Polri. Sebelum itu, ia menempati beberapa jabatan penting seperti Pamen SSDM Polri pada tahun 2004, Kabak Gasus SSDM Polri pada tahun 2014, dan Kayanma Polri pada tahun 2018. Nama Apriastini masuk dalam jajaran 29 anggota Polri lainnya yang mendapatkan kenaikan pangkat dari Komisaris Besar menjadi Jenderal. Pada 1 Mei 2022, Irjen Apriastini Bakti Bugiansri memasuki masa pensiun. Jabatan terakhirnya di kepolisian adalah Widya Iswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri. Irjen Purnawirawan Juansi. Nama Juansi sudah cukup terkenal sebagai polwan berprestasi Polri. Irjen Pol Juansi pernah menempati posisi sebagai Karoajinbang Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atau Lemdiklat Polri. Terakhir, ia menjabat Widya Iswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri. Perempuan kelahiran Majalengka 2 Agustus 1964 ini memiliki minat di dunia kepolisian kala menimba ilmu di UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Juansi sangat salut melihat polwan yang sigap mengatur lalu lintas. Usai menamatkan pendidikannya di UPI, Juansi muda langsung mendaftarkan diri sebagai polwan dan mengikuti seleksi. Keinginan sebagai polwan terwujud ketika ia diterima
dan mengikuti pendidikan kepolisian di Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana tahun 1989. Juansi menjalani karir awalnya pada tahun 1990 sebagai inspektur muda Sepolwan. Memiliki karir cemerlang, Juansi ditunjuk menjadi Kapolres Surabaya di tahun 2005 dan Kapolres Batu pada 2007. Meskipun sibuk, Juansi tak pernah sekalipun melupakan pendidikannya. Bahkan, ia meraih gelar doktor dengan predikat cum laude di Universitas Airlangga pada 2015. Ia mengambil jurusan sumber daya manusia. Sebelumnya, Juansi meraih gelar masternya di Universitas Gadjah Mada atau UGM dengan fokus ilmu hukum bisnis. Brigjen Ida Utari Purnamasasi. Brigjen Ida Utari Purnamasasi merupakan polwan asal Probolinggo yang tidak mengikuti pendidikan akademi kepolisian atau Akpol. Akan tetapi, ia berhasil menjadi polwan paling muda dengan pangkat Jenderal Bintang 1. Lulusan Akademi Penilik Kesehatan Surabaya ini mendapatkan surat wajib militer dan masuk ke Polri. Ia lalu ditugaskan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jawa Timur. Ida juga sempat mengemban tugas di BNN atau Badan Narkotika Nasional. Selama karirnya, ada beberapa jabatan yang dipercaya untuk ia sandang. Di antaranya, ia pernah ditunjuk Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai Wakil Kapolda Kalimantan Tengah atau Kaltang. Ida juga pernah turut mengawal Listio dalam mengikuti uji kelayakan dan kepatuhan sebagai calon Kapolri di Komisi 3 DPR. Sebelum itu, Ida bertugas sebagai analisis kebijakan utama bidang Gadikwa, Lemdiklat Polri, dan Ketua Asosiasi Polwan Dunia atau IAWP. Brigjen Pol Nur Afia. Brigjen Pol Purnawirawan Nur Afia, sering disapa Nur, lahir di Makassar 22 Mei 1960, adalah seorang purnawirawan Polri yang menjabat sebagai analis kebijakan utama bidang Sespimma, Sespim Lemdiklat Polri. Nur lulusan dari Sekolah Calon Perwira atau SEPA Polri tahun 1984 yang berpengalaman dalam bidang SDM yang merupakan satu-satunya polwan asal Makassar yang berpangkat jenderal. Awal karirnya dimulai dari menjabat sebagai Paur Pulahta Sepolwan tahun 1984. Karirnya semakin bersinar di tahun 2003 dengan menjabat sebagai Kasih Berdayamas Subdit Dikmas Dit Lantas Babinkam, Kasubdit Dokliput Bid Prodok Div Humas Polri, dan Kabak Binjas Robinja SDE SDM Polri tahun 2007. Berkat kerja kerasnya, ia juga berhasil menjabat sebagai Karopers Polda Banten, Pamen Polda Banten, Analisis Kebijakan Media Bidang Watpres SSDM Polri tahun 2010, Kabak Kuhanjar Dikbangpes Trokulrum Lemdikpol tahun 2011, dan Wakapolda Sumbar tahun 2015. Irjen Pol Purnawirawan Basaria Panjaitan, sering disapa Basaria, lahir di Pematang Siantar 20 Desember 1957, adalah perempuan pertama yang terpilih menjadi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Awal karirnya dimulai menjabat sebagai Paur Subdisbuk Disku Mabes Polri tahun 1984, selanjutnya Panitsat Idik Baya Ditserse Mabes Polri tahun 1990, dan Kasat Narkoba Polda NTB 1997. Dalam 3 tahun berikutnya, ia berhasil menjabat sebagai Kabak Narkoba Polda Jabar tahun 2000, Dir Reskrim Polda Kepri tahun 2007, dan penyelidik utama Dit 4 Tipiter Bareskrim Polri tahun 2008. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Kapus Provos Div Propam Polri, Karobekum Delok Polri, dan Widya Iswara Madya Sespim Polri tahun 2010. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube kami untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya seputar inspirasi dan motivasi.